Oke, kita lanjut lagi membahas masih di topik utama kita yaitu tentang kabar Rohingya. Tapi di video kali ini pembahasan yang cukup berbeda, yaitu kita akan melihat bentuk kapal siluman dari para orang-orang Rohingya ini yang selama ini selalu lolos dari radar-radar canggih yang ada di kapal dan pesawat-pesawat penjaga perbatasan NKRI. Nah, seperti apa bentuknya dan kenapa kapal ini bisa lolos? Ataukah dibantu dengan siluman laut, ataukah mereka memang para kelompok-kelompok siluman? Nah, kalau kelompok siluman mungkin bisa jadi mereka itu adalah siluman-siluman yang ya selalu mengganggu kenyamanan manusia. Itu yang disebut dengan siluman. Oke, namun sebelumnya saya ingatkan kembali untuk tombol subscribe. Coba dicek lagi, yang masih merah tolong diklik biar menjadi hitam, karena yang hitam berarti Anda sudah subscribe. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa tinggalkan juga komentar-komentar yang positif, karena komentar dan dukungan dari kalian itu sebagai penyemangat kami untuk terus meneruskan suara-suara kita tentang kasus Rohingya ini. Oke, lanjut. Pembahasan kita saat ini tidak ada pembahasan-pembahasan yang penting-penting, tidak ada pembahasan-pembahasan apapun tentang Rohingya, tapi kita akan melihat kapal siluman dari para etnis Rohingya yang dengan mudah mereka melewati perbatasan laut Indonesia, bahkan tidak tembus oleh radar dari pesawat canggih dan kapal canggih yang ada di perbatasan Indonesia. Karena selama ini dikabarkan TNI AL dan AU itu patroli menggunakan kapal-kapal canggih dan pesawat-pesawat canggih yang ada radar-radar canggih juga. Tapi kenapa kok kemarin ada yang lolos? Hanya sebuah atau hanya kapal kayu yang dia melewati ataupun berjalan di perbatasan Indonesia kok bisa sampai ke tepian. Nah, ini yang disebut dengan kapal siluman, tahu-tahu sudah terdampar di pantai. Oke, seperti apa bentuk kapalnya? Mari kita lihat seperti apa kapal Rohingya di Kuala, di pelabuhan Kromane. Ini dia kapal Rohingya, guys. Kita mau lihat dulu di dalamnya. Kecil pesawatnya, guys. Ada lukisan, tulisan bahasa Hindia. Dari sekian lama sudah bersandar, aku baru sekarang mau lihat. Enggak tahu. Kayak apa ibu? Ini tulisannya FB SH Sani 1. Nama pesawatnya. Masih bisa dipakai nih, guys. Mana ada rusak, dibilangnya rusak. Nggak ada rusak ini. Beginilah suasana kapal Rohingya FB SH Sani 1. Yang membawa para penjajah Rohingya ke Aceh. Kalau dulu kan Jepang sama Belanda pergi ke Aceh pakai kapal. Dia menjajah kita. Sekarang orang Rohingya yang datang. Kayaknya ini masih baru kapalnya ini, guys. Nggak lama, belum lama dibikin. Ini kapalnya bagus ini. Bisa tahan berapa tahun.
20 tahun, 30 tahun masih bisa tahan ini. Nah, ini kayunya aja kokoh. Pakai besi lagi. Ini lagi review kapal Rohingya, guys. Kita mau lihat ke dalamnya. Ini guys, sampah banyak bertebaran guys. Baju-baju. Nah, ini apa isinya ini ya? Bau ini guys. Bau solar, bau oli bekas. Masih bagus kapalnya ini guys. Mana ada rusak nih. Dilumuri sama oli bekas nih. Ini kalau kalian penasaran ini isi dalamnya. Nih ya. Kayak ginilah mereka terkatung-katung di lautan. Lepas. Ini bagian belakangnya guys. Ini banyak kesenian Myanmar ini di badan kapal. Mereka pandai melukis guys. Entah apa ini yang dibikin ini. Ini knalpot, cerobong knalpotnya. Mesinnya entah masih ada apa, udah hilang. Coba kita lihat. Oh, ini mesinnya guys. Ini mesinnya, nggak ada yang video ini sampai ke sini ya. Aku penasaran guys, pengen lihat dalamnya gimana. Mesinnya pakai mesin Hino guys. Mesin Hino. Kayaknya berapa silinder itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 silinder guys. Hino 6 silinder. Ini kita review kapal Rohingya guys. Oke guys. Nah, itu dia review dari seorang YouTuber yang ada di Aceh yang melihat kondisi dan bentuk kapal siluman dari Rohingya seperti apa. Dan itu seperti di video yang dijelaskan tadi. Jadi kapal itu tidak ada kerusakan, tidak ada kebocoran, dan bahkan itu masih layak untuk untuk berlayar. Dan mereka sejak awal mereka itu mengatakan bahwa mereka itu terdampar, sebagai alasan mereka itu terdampar. Tapi dengan keadaan kondisi kapal yang masih kokoh, masih bagus, dan masih layak untuk berlayar, tidak ada kebocoran sedikit pun. Tapi kalau kita lihat di video tadi itu sangat jorok juga ya, banyak sampah, bekas-bekas baju yang tertinggal di situ. Nah, lalu itu kita lihat banyak baju-baju perempuan juga ada yang di atas kapal itu. Apakah mereka memang di sana itu apa ya, kalau ganti baju ya jojong aja di tempat banyak orang seperti itu, karena ratusan orang loh yang ada di kapal itu, kan rapat dan padat. Kenapa ada baju-baju yang tertinggal di situ? Ya kalau mungkin baju itu untuk kelap oke lah, tapi kemungkinan itu kan baju-baju yang bekas dipakai tuh yang ada di situ. Dan kita lihat di kapal ini tidak ada alat-alat canggih apapun, bahkan kapal ini tidak bisa menyelam ke dalam air. Tapi kenapa radar dari kapal penjaga perbatasan kita, dari pesawat-pesawat yang waktu itu patroli, tidak bisa mendeteksi keberadaan dari kapal ini? Tidak ada yang canggih dalam kapal ini, tapi kok lolos ya? Ada apa di situ? Ataukah benar-benar kapal ini adalah kapal siluman yang
ketika nanti ada kapal patroli, ada pesawat yang patroli, dia bisa masuk ke dalam air nih, di kedalaman berapa ribu meter, lalu ketika aman mereka muncul lagi, sehingga tidak terdeteksi oleh radar. Di sini ada yang perlu kita pertanyakan lagi kepada para penjaga keamanan, radarnya digunakan atau tidak? Kira-kira ada kesengajaan atau tidak? Kenapa kapal-kapal, hanya kapal kayu seperti ini kok bisa lolos? Itu sedikit kita review, yaitu dari channel YouTube yang ada di Aceh ya, salah satu channel orang Aceh yang mereview tentang kapal Rohingya atau kapal siluman ini. Oke, saya ingatkan kembali untuk tombol subscribe, silahkan dicek, dipadamkan biar menjadi warna hitam, karena yang hitam berarti Anda sudah subscribe, dan berikan komentar-komentar yang positif untuk penyemangat kami untuk terus menyerukan kasus-kasus Rohingya. Oke, kita lanjut lagi ke konten.